wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi kepada saya ucapkan kepada yang terhormat Prof. Saiful selaku pengemudi saya, kemudian Ibu Rohati selaku pengemudi saya, dan Pak Haris selaku sekretaris prodi, dan yang saya hormati promotor saya Prof. Kamit, Prof. Dr. Andes Kamit MSI, yang saya hormati Ibu Nizar Huda selaku Ibu Dr. Nizar Huda selaku ko-promotor 1, dan Ibu Dr. Bra Zulweni MSI selaku ko-promotor saya, dan hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran capable math berbasis statistical leadership untuk menguatkan kemampuan analisis data serta membangun resiliensi mahasiswa matematika pada mata kuliah proses stokastik. Dan untuk judulnya sendiri, sebagai bukti saya mengikuti saran penguji pada prelium, saya mengganti nama model pengembangan saya dari capable math menjadi capable math, dan di sini sudah menekankan aspek probabilistiknya, karena PA itu adalah singkatan dari probabilistik, sehingga capable math sendiri adalah singkatan dari case with probability based learning Mardotilah, dan dengan Mardotilahnya itu sendiri merupakan itu merupakan singkatan, ada bersingkatan dari fase-fase atau 7 tahapan yang akan saya kembangkan nantinya. Saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa perguruan tinggi memiliki beban yang berat dalam lulusan mahasiswa karena sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan rasionya bahkan melebihi nalar kita juga, sehingga dengan kata lain mahasiswa kita harus siap jika kemungkinan buruk terjadi, yaitu tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk mereka. Dan sementara transformasi MBKM sendiri untuk di Universitas Jambi itu sudah menunjukkan geliat, bahkan sangat diprioritaskan dengan adanya visi Universitas Jambi yang benar-benar menekankan jiwa entrepreneur untuk mahasiswa kita, dan juga untuk prodi itu diwajibkan untuk sebanyak 9 SKS memiliki mata kuliah wajib kewirausahaan dan termuat dalam Peraturan Akademik Unja tahun 2020. Dan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang kesuksesan MBKM sekaligus mengatasi kesulitan-kesulitan pada perkuliahan dari proses stokastik sebagai salah satu mata kuliah pilihan di prodi matematika itu adalah pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Namun case-based learning yang sebagaimana kita ketahui sebuah metode pembelajaran yang menggunakan kasus-kasus nyata, baik itu nyata atau fiktif sebagai stimulus untuk memicu proses belajar siswa ini belum terlalu mengcover aspek-aspek probabilistik di dalam sintaks atau fasenya. Namun CBL ini sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam perkuliahan, dan kami juga mengasumsikan sebelum melakukan penelitian ini bahwa CBL ini adalah model yang paling tepat untuk mata kuliah proses stokastik. Namun ada beberapa kelemahan yang perlu dikembangkan dalam fase atau sintaksnya untuk disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah, terutama mata kuliah pilihan yang berbasis probabilistik atau mata kuliah yang peminatan statistika. Dan beberapa manfaat CBL bagi peserta didik adalah meningkatkan pemahaman konsep-konsep proses stokastik dengan menghubungkannya dengan konteks nyata atau relevan, namun diperlukan pengembangan sintaks CBL ini agar pembelajaran proses stokastik ini lebih efektif dan bermanfaat serta dapat diterapkan mahasiswa setelah mereka lulus dari prodi matematika nantinya. Dan terkait keterampilan entrepreneurship yang diteliti, selain menekankan kepada kemampuan umum yang seyogianya dimiliki oleh mahasiswa, keterampilan khusus adalah difokuskan pada kemampuan analisis data mahasiswa. Dan mengacu kepada analisis kebutuhan, menurut respon mahasiswa matematika dan rekan sejawat pengampu mata kuliah proses stokastik, dibutuhkan pengembangan model pembelajaran yang efektif dalam perkuliahan proses stokastik. Dan berlatar belakang dari uraian tersebutlah judul ini saya pilih, dan juga untuk
alasan lainnya adalah bagaimana caranya mahasiswa agar lebih tertarik terhadap mata kuliah proses stokastik itu sendiri. Karena proses stokastik itu sendiri menjadi momok yang sepertinya ada sedikit ketakutan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah tersebut dikarenakan dianggap mata kuliah yang sulit. Padahal sebetulnya jika mereka mengetahui manfaat yang terdapat pada mata kuliah ini, mereka pasti akan memilih dari awal. Namun yang kami heran pada saat memilih tema untuk atau topik untuk skripsinya, mereka cenderung memilih proses stokastik. Namun pada semester ganjil mereka tidak memilih proses stokastik. Di situ terdapat juga masalah bagaimana kita mengemas proses stokastik ini agar lebih menarik lagi. Sehingga rumusan masalah yang dapat saya ajukan sebagai penelitian langkah penelitian saya yang pertama, bagaimana proses pengembangan model pembelajaran text-based learning yang efektif untuk pembelajaran proses stokastik. Yang kedua, bagaimana kelayakan konseptual dan prosedural model capable map yang dikembangkan berbasis statistika partnership untuk penguatan kemampuan analisis data, serta untuk membangun resiliensi mahasiswa matematika pada mata kuliah proses stokastik. Bagaimana penilaian praktisi akan sejauh terkait pengembangan model pembelajaran capable map dan apakah pengembangan model pembelajaran capable map berbasis statistika partnership untuk penguatan kemampuan analisis data ini dapat digunakan untuk semua tingkatan kemampuan mahasiswa, serta bagaimana respon mahasiswa terhadap pengembangan model ini dan bagaimana efektivitas dan kelayakan secara praktek pengembangan model capable map ini, serta bagaimana implementasi pengembangan model capable map berbasis statistika partnership untuk menguatkan kemampuan analisis data serta membangun resiliensi mahasiswa matematika dalam mata kuliah proses stokastik. Sehingga tujuan pengembangannya adalah untuk menjawab dari semua rumusan masalah tersebut di atas, dan yang terutama di akhir nanti akan diukur bagaimana kemampuan analisis data mahasiswa ini, apakah memang benar model pembelajaran yang akan dikembangkan ini dapat menguatkan kemampuan analisis data dan dapat membangun resiliensi mahasiswa matematika atau tidak. Sedangkan spesifikasi produk yang diharapkan, yang pertama adalah model pengembangan text-based learning modular capable map yang terdiri atas 7 tahapan, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran untuk pelaksanaan seluruh tahapan model. Untuk post keyword penelitian saya sendiri, untuk setiap kata kunci saya masukkan ke dalam post keyword, itu akan memberikan hasil sebagaimana di bab 2 yang saya cantumkan. Tidak saya cantumkan semuanya dikarenakan saya menampilkan visualisasi untuk semua kata kunci, dan yang untuk yang utama yang terbanyak ini adalah judul saya yang saya masukkan ke dalam post keyword, diperoleh seperti ini. Dan untuk text-based learning sendiri itu sebenarnya sudah banyak sekali penelitiannya. Sedangkan untuk novelty itu ada pada statistika partnership. Ketika kita search di Mendeley, database Mendeley pun tidak bisa menampilkan atau tidak ada hasil statistika partnership di situ. Itu pertama novelty-nya. Kemudian yang kedua, untuk penelitian entrepreneurship sendiri itu masih sedikit juga, dan juga untuk resiliensi itu masih minim referensi. Tadinya saya mau menggunakan 5 tahun terakhir saja referensi, namun karena sedikit referensi terpaksa saya ambil juga yang dari beberapa referensi seperti tahun 2013, 2015. Namun ada beberapa yang 2020 saya temukan kemarin. Dan untuk matematika sendiri itu beberapa ada di artikel Indonesia ada, namun tidak sampai mendalam, hanya di permukaannya saja, tidak digali per aspek dari resiliensi itu sendiri. Dan bisa kita lihat untuk resiliensi ini sendiri masih sangat-sangat minim riset yang terkait dengan resiliensi ini di seluruh bidang. Kemudian saya mencoba melakukan bibliometrik analisis menggunakan network analysis atau analisis jaringan dengan menggunakan software yang open source, bukan SPSS, karena SPSS itu tidak open source karena berlisensi. Saya menggunakan software yang open source alias tidak ada lisensinya, maksudnya gratis, boleh digunakan untuk umum. Ini kita temukan bahwa ada warna merah antara statistik partnership ini dengan matematik student resiliensi. Untuk resiliensi mahasiswa matematika itu kenapa merah? Terkadang di penelitian itu terjadi bahwa ketika mahasiswa tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan matematis, mereka cenderung lebih ke menghindari dan bukan menghadapi. Sehingga diperlukan bagaimana upaya kita, effort dari pendidik untuk
memotivasi mereka, memberikan pendampingan, memberikan berbagai suplemen juga untuk mereka agar mereka suplemen dalam hal ini maksudnya materi maksudnya agar mereka materi dukungan support dan lain sebagainya agar mereka resiliensinya menjadi resiliensi yang positif, mereka menghadapi dan juga berjuang untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, terutama dalam setiap mata kuliah peminatan statistika. Untuk pengembangan alur atau kerangka pengembangan, prosedur pengembangan yang ingin saya lakukan adalah AD atau AD di sini yang digunakan untuk pengembangan model pembelajaran ini, yaitu analyze, design, develop, implementation, and evaluate. Untuk model awal, ini menyatakan bahwa resiliensi untuk secara matematis dapat kita adaptasi. Untuk tabel yang kolom setelah nomor itu variabel yang mempengaruhi resiliensi berdasarkan pendapat para ahli psikologi, yang pertama regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri, peningkatan aspek positif. Sedangkan ketika sudah diadaptasi dan untuk penjabaran uraian lebih luasnya saya cantumkan di halaman di bab 2 dari proposal saya, yaitu kecerdasan emosional matematis, pengendalian keinginan, tekanan dan motivasi, daya juang matematis dan optimisme, daya pikir analitis matematis, tingkat sensitivitas dan kepedulian sosial, tingkat keyakinan diri, serta upgrade nilai-nilai positif diri. Ini adalah adaptasi dari pendapat para ahli psikologi yang pernah saya lakukan penelitiannya di tahun 2021 untuk mengisi webinar. Jadi saya sebagai pematerinya dan saya sudah melakukan semacam survei singkat sederhana untuk mengukur bagaimana resiliensi mahasiswa matematika pada saat itu. Dan untuk alur berpikir untuk model pengembangan model ini sendiri itu bisa dilihat yang lebih jelasnya pada, atau saya buka yang di ini, buka PDF-nya. Yang mana variabel penelitian saya adalah statistical leadership, kemampuan analisis data, resiliensi mahasiswa matematika, dan proses stokastik itu sendiri. Untuk statistika leadership merupakan bagaimana statistika menyentuh ranah entrepreneurship. Yang pertama, bagaimana mahasiswa dapat fokus pada tujuannya, mampu menganalisis gagasan dan ide, mampu menganalisis risiko, mampu menganalisis peluang, memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi, memiliki keyakinan berhasil. Dan untuk kemampuan analisis data itu yang tentu saja harus bisa menguasai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian hipotesis, proses penghitungan dan analisis statistik, serta interpretasi hasilnya. Untuk resiliensi mahasiswa matematika sendiri itu seperti yang disebutkan sebelumnya, serta proses stokastik yang akan kita berikan materinya di sini dalam penelitian ini, terutama simulasi Monte Carlo, rantai Markov, dan juga proses Poisson. Namun ini bukan hanya ini saja materi pada proses stokastik, namun saya fokuskan ke 3 materi ini. Dikarenakan pertimbangannya, karena yang lebih berhubungan dengan entrepreneurship itu adalah 3 materi. Sehingga untuk model capable mark sendiri itu ada 7 tahapan. Yang pertama, mindset setting and case establishing, argumentation of learning objective in brainstorming rapidly, deep analyzing of high organizing solutions of case based on probability matrix, organizing and modeling the best solution, the presentation of finding, group share result and interpretation, launching improvement and integration in final result of learning, serta activity of evaluation and help a student reflecting session. Dan di sini perbedaannya dengan case based learning yang pada umumnya atau yang sudah ada, yang pertama di sini untuk fase pertama saya menambahkan di sini aspek mindset setting. Karena biasanya kalau case based learning yang sering dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu hanya penetapan kasus saja. Selanjutnya di sini ada argumentation of learning objective in brainstorming and quickly. Selain brainstorming, karena di sintas awalnya hanya brainstorming,
Saya menambahkan harus ada pendapat yang kuat di situ, harus ada adu argumentasi tanpa mereka hanya sekedar brainstorming yang debat kusir sifatnya. Jadi di sini harus argumen yang berdasar gitu, ada referensinya yang kuat gitu. Dan selanjutnya untuk deep analyzing and hyper-analyzing solution of case-based probability matrix, disinilah muncul tadi adanya probability matrix. Itu juga yang membedakan kami dengan statistika. Maaf kami, karena saya merasa saya statistisi. Maaf, perbedaan orang statistika dengan orang matematika atau jangan-jangan perbedaan keilmuan statistika dan matematika. Statistika itu mereka harus mengkaji konsep probabilitas atau kemungkinan, sedangkan matematika itu mereka pasti. Matematika itu pasti harus terlalu kalau kelemahannya kaku. Jadi kalau misalnya kita berbicara sesuatu itu seharusnya lebih fleksibel dengan adanya probabilitas ini, dan itu yang ditekankan kepada mahasiswa agar mereka berhasil dalam entrepreneurship-nya. Karena kalau seandainya kaku di dalam berbisnis itu akan kalah dengan saingannya. Selanjutnya, organizing and wondering the best solution. Nah, di sini bagaimana mereka mengorganisir. Mereka tidak hanya satu solusi saja, namun mereka bisa menemukan solusi terbaik dari beberapa solusi yang ada. Nah, ini yang tidak ada pada case based learning yang pada umumnya. Dan selanjutnya, the presentation of finding, group share result and interpretation. Nah, di sini mereka akan banyak bermanfaat dan positif. Yang pertama adalah efektivitas model Kappa-Bowman dalam pembelajaran, kemudian pengaruh signifikan Kappa-Bowman dalam resiliensi mahasiswa matematika, dan yang keempat penguatan karakter statistika entrepreneurship mahasiswa matematika, serta implementasi model pembelajaran Kappa-Bowman berbasis statistika entrepreneurship. Sehingga ini adalah case-based learning yang pada umumnya dilakukan oleh berbagai penelitian dalam berbagai penelitian, dan ini adalah pengembangan yang saya lakukan, bahwa di sini terlihat bahwa ada 7 fase atau sintas sebagaimana yang saya sebutkan, dan ini adalah singkat Malotila itu merupakan singkatan dari mindset setting dan case establishing dan seterusnya sampai activity agar kita dapat mengetahui apakah ada terjadi penguatan kemampuan analisis data atau tidak, kemudian apakah mereka benar-benar terbangun resiliensinya atau malah justru sebaliknya. Karena memang resiliensi itu ada 2 kalau saya baca di penelitian, ada negatif dan positif. Jika seandainya negatif itu mereka tadi menghindari, dan positif mereka akan menghadapi gitu. Nah, sebenarnya ada kedua kemungkinan ini. Sebenarnya kalau misalkan memang mereka merasa tidak cocok dengan kasus yang mereka hadapi itu, atau misalnya bidang yang mereka tekuni, bisa jadi mereka awalnya memilih minat statistika berubah menjadi ke matematika terapan, ke matematika murni. Itu resiliensi negatif tadi yang menurut kami negatif. Tapi kalau teman-teman yang matematika murni tentu mereka akan berbahagia mahasiswa pindah peminatan gitu ya. Nah, sedangkan yang resiliensi yang positif itu adalah mereka menghadapi dan tetap mereka memilih mata kuliah statistika ini walaupun mata kuliah pilihannya susah-susah gitu. Nah, yang diharapkan adalah untuk resiliensi yang positif yang mereka tetap bertahan di peminatan statistika sampai akhirnya, dan skripsi mereka pun statistika. Jangan sampai mereka berbelok, banyak sekali yang terjadi. Tapi yang terjadi biasanya itu berbelok dari matematika terapan ke statistika karena permasalahan yang mereka temui di tempat magang itu biasanya bisa diselesaikan dengan statistika, namun tidak bisa diselesaikan dengan matematika murni dan juga matematika terapan. Nah, di situ yang kami kadang-kadang sebagai pembimbing bekerja keras jadinya membimbing, karena mereka tidak mengambil mata kuliah pilihan statistika tapi berani mengambil skripsi statistika gitu. Kenapa mereka mengambil matematika terapan tetapi skripsinya seperti itu? Nah, itu kadang-kadang dimarahin juga ketika kita dalam forum gitu. Karena mereka banyak tidak mengertinya, mereka menghindari statistika namun di skripsi ngambil gitu. Tapi banyak juga mahasiswa yang benar-benar dari awal dia semester 3 itu sudah menunjukkan minatnya kepada statistika, dan sampai skripsi pun mereka statistika. Itu ada banyak sih sebenarnya yang membuat iri juga dari peminatan matematika murni dan terapan.
Kemudian bagian prosedural penelitian saya sendiri yang pertama pengembangan model pembelajaran Kepabomar, diseminasi model pembelajaran Kepabomar dan publikasinya, serta implementasi model pembelajaran Kepabomar melalui eksperimen. Dan untuk pengembangan model pembelajaran Kepabomar sendiri, untuk analisnya yang pertama adalah wawancara dan FGD dengan dosen mata kuliah stokastik, kemudian analisis kebutuhan mahasiswa, yang ketiga analisis kurikulum dan materi perkuliahan, kemudian analisis teknologi. Yang kedua desain, penentuan profil pengguna, subjek penelitian, jadwal dan tempat penelitian, perancangan dasar model pembelajaran Kepabomar, penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian. Selanjutnya develop, yang pertama pengembangan draft model pembelajaran Kepabomar, pengembangan instrumen berupa instrumen kemampuan resiliensi mahasiswa, instrumen validasi ahli materi, media dan teknologi, instrumen penilaian praktisi teman sejawat, instrumen bantuan trial, instrumen small group trial, instrumen field trial, tes dan non-tes, pelaksanaan validasi oleh ahli dan penilaian praktisi serta revisi. Yang keempat pelaksanaan one-to-one trial dan revisi. Yang kelima pelaksanaan small group trial dan revisi. Selanjutnya tahapan implementation merupakan uji coba lapangan atau field trial berupa uji efektivitas serta uji kelayakan secara praktik dan revisi. Selanjutnya evaluation sehingga diperoleh model Kepabomar secara fix dan final dan menyatakan bahwa memang benar-benar ini cocok untuk proses stokastik khususnya dan semoga bisa diterapkan kepada seluruh mata kuliah peminatan statistika di Prodi Matematika Universitas Jambi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi seminar proposal disertasi saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama presentasi dan terima kasih. Saya harapkan masukan dan arahan dari para penguji pada pagi hari ini untuk lebih baiknya riset saya di masa mendatang dan juga menghasilkan manfaat yang optimal baik bagi mahasiswa, bagi prodi dan juga bagi Universitas Jambi. Demikian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Soalnya asal setengah 10 datang gue balik jam kan. Kerja banyak dulu. Dia udah habis. Sampai katanya. Iya. Kesabaran orang tuh luar biasa. Itu kemampuan untuk membahas bimbingan. Belum memenuhi syarat oke ya. Sama untuk tahun ini guna marto ilah itu apa maksudnya? Bisa udah marto ilah itu artinya itu apa ya? Iya itu Bu. Jadi Tanya dari apa masih dengan iya. Kalau di dalam Al-Quran dia tanyalah sama orang tuanya kan. Iya. Di dalam Al-Quran memang itu marto ilah ya? dengan harapan menamakan doa. Semoga apa yang dilakukannya diridhoi oleh Itu ya. Oh itu Iya Pak. keinginannya kan? Iya. Keinginan Harapan dan doa. cita-cita. Biasanya namanya itu doa. Dan itu harus didikan semua. Tidak boleh sembarang main gitu ya. Harus bertanggung jawab dengan pekerjaan. Udah tahu lagi. Dan melelehkan masyarakat. Ya kan? Kita sudah balik kunci, tak? Iya. Jabatan putus ya pulang ya. Putus ya? Dua. Jadi bisa ya? Rasa ulang Ya sementara di jabatan kok main. Jadi jangan dong. orang kalau kunci pada Naik ke sana. Oh, aduh. siap. Aduh guys. Udah buka lagi. Katanya bandara dua ya? Masalah. Naik ke atas wae. Nah, ini itu
pengembangan kapal Glenmark Mar yang sebelum dikembangkan ada yang sebelum dikembangkan ya. Kemarin Pak waktu apa kabel Mar Oke. pasar kabel ya. Itu sebagai probability. Nah, jadi kabel sekarang dulu kabel Pak. Dulu kata Bu. Waktu Kabel kabel. Jadi yang sebelum dikembangkan itu yang mana? Jadi gini, kalau menurut William, Nah, kalau ngomong ada perbandingannya. oh tadi yang tadi saya sampaikan Prof, yang pertama untuk yang sebelumnya hanya penetapan kasus, tapi saya di situ ada mindsettingnya, perubahan mindset. Kita ini menjadi kan produk ya. model, Kapal Glenmark ini kapal Glenmark. model. Ada perbandingan modelnya nggak? Yang ini yang sebelum. Mami, sabar Mami. Enggak, maksudku lihat kali. Iya, anak Tidak saya gabungkan sih, tapi bisa saya kopas ini menggabungkan. Atau saya mengaku ada dasar kira aja. Iya ada. sabar Mami. Biar putrinya dulu belajar. Bukan janji kan. Nah Cuma ini itu Pak. Nanti kan pada Ini kan masih jam tunggu kan. Masa ikut itu loh. Saya baru mulai cek berapa. Dari swasta gitu. Sini awal ya. Hatinya aku kalau di sini untuk yang kalau yang sebelum dikembangkan itu hanya penetapan kasus. Kalau saya ada mindset setting, jadi ada setting dulu mindset mahasiswa di awal pembelajaran model Pengembangannya itu apakah itu ya pengembangan itu apakah ilmu apa itu saya gitu kan? gimana? Kalau seandainya kita ingin kalau saya sih menyesuaikan karakteristik dengan peminatan mata kuliah peminatan statistika ini. Ini masih awal. Selama ini kalau yang saya baca dari riset sebelumnya, CBL itu sering digunakan oleh orang-orang medis, yang matematika masih sangat jarang. Nah ini disesuaikan. Pendekatan kami mereka aku saya Pendekatan, kalau gitu tepatnya kalau saya boleh memilih pendekatan karena kalau saya ya pendekatan karena saya menyesuaikan mengadaptasi model ini agar bisa lebih efektif menggunakan mata kuliah peminatan statistika. Jadi saya lebih memilih ke pendekatan sebenarnya. Tipis-tipis sudah ada. Adi ini itu metode. Kalau Edi ya model saya kalau model kalau proposisi pendekatan. Fokusnya mengembangkan Adi atau dua kapal Fokusnya lebih ke capable, tapi kita menggunakan prosedur Edi. prosedur ini. Model. Saya prosedur dan model. Fokus ini ke statistiknya kan atau ke stokastik itu kan. Fokusnya ke stokastik. Namun nanti diharapkan bisa diterapkan ke semua mata kuliah peminatan statistika atau yang sekaligus dengan dia dengan stokastik. Adi ini fungsinya pun Untuk kita bagaimana kita prosedur pengembangan kita rangkanya, jangan sampai kita tidak terarah mengembangkan sesuatu itu kan tidak akan bermanfaat juga kok. Jadi kalau seandainya kita mengikuti prosedur kayak gini akan stokastik itu mau dikembangkan dengan prosedur tadi. iya, capable-nya apa? Ya kapal. Jadi stokastik itu apa ini hubungan dengan kapal ini? Agar mahasiswa lebih memahami, jadi memang kita setting kita kembangkan modelnya. Proses stokastik itu mata kuliah ya. yang dinyatakan Iya betul. prediksi akan bisa berlaku dengan baik apabila kita menggunakan model pembelajaran Yang kembangkan. ini yang membangga. Jangan kemana-mana, bunga. Siap loh. Jadi maksud saya kan stokastik jadi ya materi jadi apa statistik jadi ya Modelnya simulasi multivariabel dan kosong ya Pak. nanti itu jangan ya fokusnya ke Adi atau pengembangan tadi fokus ke konten. Siap. Ya kan kalau kalian ini bagus kontennya dapat tapi ini dibumbui dengan yang lain tidak masuk lagi.
Kemudian hubungannya dengan saya, ini kan prodi kita ini pendidikan IPA. Saya ini di mana? Sains di dalam penggunaannya atau di dalam Coba definisi saya dulu. ilmu alam. Apa yang masuk yang saya tahu? Kalau proses vokasi itu terkait sainsnya itu lebih ke pendidikannya, komunikasi, pelatihan, labelnya itu masuk proses vokasi juga gitu ya. Itu sainsnya di situ. Tahu nggak karakteristik saya kok lupa? Karakteristik sains itu pasti inovasi dan mendapatkan kita kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita benar-benar secara filosofis itu sains itu akan kalau dipelajari benar-benar akan mendapatkan diri kita kepada Allah. Muaranya satu, sama matematika juga data itu mendekati pada Tuhan. Itu sebenarnya itu. Makanya saya memilih MIPA sebagai tempat untuk berkuliah. Jadi yang ini kata dosen saya dulunya matematika kata saya S2 saya ini pas. Tidak ada lagi kuasa. Jadi ketika saya membuat tesis, karena saya menguasai fisika, karena di SD saya di listrik, S2 saya STR sudah di matematika, kemudian fakultas teknik tahun, kedua di laboratorium itu tahun, 12 tahun. Jadi sangat menguasai fisika. Padahal saya kemudian satu-satunya fisika ini. Karena saya tulis tentang IPA, fisika, atau buka itu saya apakah satu matematika, matematika itu ada dengan kaya hubungannya. Akhirnya jawabannya menjadi beberapa alasan kesulitan siswa dalam menyelesaikan saya menggunakan matematika. Itu justifikasi itu. Apa manfaatnya sekarang ketika aplikasi orang studi kemarin? Saya tanya oleh Pak Sutri, apa itu apa itu bisnisnya? Sampaikan. Sekarang kronologisnya kenapa hubungan matematika dan fisika? Sulit dari konsep matematika apa, konsep fisika apa, prosesnya berapa konsep yang dibahas di fisika? Kalau mereka berapa persen dari satu kelas, dari satu kelas itu dibahas mana yang paling dominan salahnya konsep tadi. Sementara fisikanya baru diterima sebagai dosen pendidikan. Itu juga di tiganya. Kalau tiga saya ajarkan lagi kan, orang tahu saya di Jadi dampaknya kepada mahasiswa yang ada hubungannya dengan prodi gitu kan, prodi kita kan pendidikan IPA. Itu prodi ini juga merosot karena ada sebagian mahasiswa yang ada kaitannya dengan prodi tadi. Saya misalnya diambil acak satu kan, tapi IPA itu untuk atau si mahasiswa mau jadi profesor ini, ya kan? Tengok disertasinya juga, udah IPA, udah IPA, ada duit sainsnya, ada duit men, mennya ada soal sainsnya dulu, filosofi juga dulu. Jadi berdampak ke prodi kita nanti. Itu tamat juga ada masalah. Izin Pro. Pakai juga ya. Ada Pro. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa aspek itu jelas-jelas itu memang ada aspek. Itu kan menghubungkan nggak? Maaf ya Prof, kalau menurut saya kalau kita sudah melakukan sebuah proses analisis di situ itu sains pasti sudah scientific itu Prof. Kalau nggak kan keluar scientific nggak mungkin lah. Kalau saya itu lebih banyak ke statistiknya. Observabel, dengarkan dulu, biar dengarkan dulu. Nah, jadi kalau saya itu kan artinya berdasarkan riset. Ya, berdasarkan riset, eksperimen riset. Eksplorasi dulu, kan eksplorasi, lalu ya
lah saya ini gimana. Udah apa misalkan dengan buku-buku dibanding atau instrumen itu pengertian umum dengan saya ini kan saya juga ilmu pengetahuan berdasarkan riset. Risetnya kalau misalnya menggunakan kasus tanpa eksperimen, kalau percobaan dengan mahasiswa, percobaannya bukan sebagai kecil gitu ya, karena legitimasinya kurang itu kalau hanya sebagai kecil. Atau misalnya di sini itu kan biasanya tuh kalau digunakan pengembangan ini kelompok kecil, kelompok besar ya, uji dengan validasi dengan dosen misalnya 1-2 orang memberikan legitimasi dari instrumen itu ya. Kalau dalam saya tidak begitu. Harus memang beberapa orang siswa atau beberapa orang yang buat instrumen ini misalnya divalidasi dengan ahli itu memang sehari aja. Sehari itu lalu dilakukan coba dengan seluruh siswa ya. Baru dilihat dari kita dari soal itu. Apalagi kalau ini tidak dipahami oleh orang yang memvalidasi atau oleh orang siswa gitu, yang dilakukan percobaannya itu ya. Jadi saya berharap ya ini Ibu bisa jelaskan hal ini dengan karakteristik. Kemudian stokastik gitu ya. Stokastik itu yang melihat itu kan banyak ya. Sebetulnya Ibu tidaknya dibimbing atau diuji oleh orang yang pahamnya kan banyak tuh ahli UGM ya kan di ITB tidak boleh lah dulu mekanisme posisi ini begitu kurang legitimasi ini itu maksudnya ya kalau segitu kurang ini ada masalah ini dosen itu karena banyak orang tapi tetap juga orang jadi orang 4 begitu mahasiswa itu ditanya saya pilih ada yang milih Pak Fadi di saudari UGM saudari Pak di ini akan mengajar juga di TV kan di itu dan itu tak ada itu kan enggak itu juga membuat prodi itu atau menjadi serta maka kemarin pertemuan di Lampung itu karena prodi itu tidak sesuai dengan ilmunya udah diajak ngomong, udah diajak hitung dilecehkan, direndahkan itu persoalannya ya bukan apa-apa ya, tapi kan institusi kita boleh saja kita suka dengan seseorang tapi dengan mengambil ya, sebuah prodi yang bukan dengan ilmunya itu kita tahu apa itu juga bisa. Oke ya, kalau saya melihat dari bidang yang ada tadi itu dalam latar belakang itu saya lihat dalam bentuk ya kan, setelah ada uraikan baru ada sentuhkan panjang didefinisikan dulu. Jadi persoalan ilmiah ini biasanya di persoalan itu definisinya dulu harus sama persepsi kita satu baru kita ngomong. Tapi tidak mungkin saya kenapa? Ya misalnya kasus tadi kan, itu kasus cedera penyelenggar terakhir baru diceritakan pengertian dari cedera dari kasus cedera. Kemudian saya lihat juga di sini instrumen, beberapa instrumen pada penelitian. Instrumen pertama wawancara kasyaf itu. Kemudian instrumen analisis awal terhadap mahasiswa.
Ya, resiliensinya. analisis awal itu instrumen bukan. Kalau untuk Yang dimaksud instrumennya apa resiliensinya, dulu? izin Prof, kalau untuk tergantung aspeknya ya. Kalau soalnya resiliensi itu tentu saja instrumen. Tapi kalau untuk kemampuan analisis data itu essay. Ya, maksud saya definisi instrumen. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk meneliti. Alat untuk mengukur data, menjawab pertanyaan penelitian. Apakah analisis awal tingkat mahasiswa ini instrumen atau bukan? Tergantung seperti yang saya jawab tadi. Saya Kalau kalau untuk tergantung resiliensi, terbukti. ini Prof, ada Prof. Untuk resiliensi sendiri, Nah, dari mana Anda peroleh itu definisi itu bahwa instrumen analisis awal terhadap mahasiswa. Itu adalah instrumennya, artinya nah ini instrumen contoh, salah satu contoh instrumen ini kita instrumen ya Prof. Contoh, tapi lebih ke skala psikologi. Ini instrumen juga, namun lebih ke skala psikologi karena resiliensi. Contoh, saya merasa bahwa saya menghayati jalan sukses sebagai seorang matematika dan seterusnya sampai ke item terakhir, yaitu item ke item ke-50. Saya suka pada tugas-tugas yang untuk dirinya coba. yang dijelaskan instrumen analisis awal terhadap Kemampuan dalam sekali. instrumen. Kok ada ragu? Instrumen maksudnya untuk menganalisis kemampuan awal Yang mahasiswa. perlu penjelasan yang tidak jawab. Oke. Kemudian instrumen materi simulasi Monte Carlo. Instrumen. Kalau instrumen ada datanya nanti seperti apa instrumennya. Kan ada berapa buah dari A sampai I ya. Kalau ini kan masuknya untuk simulasi itu orang tembak ke proses kuasa untuk Jadi halaman berapa itu? Apa? halaman 16 judulnya itu judul instrumen itu kok halaman yang presisnya instrumen penelitian. Di sini halaman 41 ya, di Sokopian. Pak buat. Nah, itu apakah cocok judul itu? Analisis awal itu cocok tak? Instrumen. Siapa instrumennya? Kan ada datanya. Untuk sebuah pertanyaan yang mana? Masalah yang mana? Oh jadi nanti akan saya ulang spesifikasikan Prof. Ya. Karena ada 3 di sini yang Jadi setahu saya instrumen ini alat mengukur data. Apakah ini alat mengukur data semuanya? iya betul. Ya. Ya misalnya analisis awal sama materi keterangan mahasiswa. Memang di buku itu Prof, sebelum dan sesudah nantinya Prof. Ada. Iya Prof. Ada datanya. Ya, kan belum meneliti Prof. Nah, Tapi iya, ini kalau satu yang itu Instrumen itu maksudnya bukan itu. Data itu instrumen itu nanti kira datanya itu seperti apa? Itu benar pertanyaan. oh baik. Tidak pertanyaan tidak kan tidak ada jawaban penelitian penelitian jawabannya dari kebutuhan gitu. Jadi ini instrumen analisa awal terhadap mahasiswa. Ini kan ada instrumennya. Ada Prof. Nanti datanya itu seperti apa? Itu Ya itu. Sudah saya jawab contohkan tadi Prof. Salah satu contohnya. Oh jawabannya, jadi kita akan melihat kalau misalkan untuk resiliensi kita memang mengukur berapa tingkat resiliensinya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Ya kan instrumen. Instrumen Prof. Jadi makanya saya ingin pertegas itu. Kalau ini instrumennya tentu ada datanya. Iya Prof. Pada kesimpulannya. Iya. Akan dari instrumen. Iya insya Allah ada Itu Prof. ada instrumen canggih tapi tidak ada maknanya. Saya segini kan banyak apa namanya kata penelitian atau stokastik, dan jelaskan itu untuk stokastik kan. Jadi aku ada kan banyak tuh mulai dari Markov ke bahasa lain dan katanya kalau dua kan gitu. Inilah nanti akan menjawab masalah penelitian ini ya. Iya Prof. Itu yang penting. Jadi kalau ini adalah instrumen, misalnya pertanyaan di ketiga, orang kan bertanya instrumen, orang tahu proses, kontrak. Kalau instrumen
benar diyakini kebenarannya ada bukti. Tanpa bukti itu dosa. Siapa? Jadi kalau mulai saya ini ada lagi kan instrumen pengukur data yang digunakan dalam bengkel itu berupa angket, analisis kebutuhan, angket validasi materi, angket validasi ahli media dan desain pembelajaran, angket penilaian pendidikan, angket respon prestasi diri, dan lembar efek data. Itu instrumennya. Apa hubungannya dengan ini? Besar-besar. Iya, saya akui Prof memang banyak yang berulang-ulang di dalam Itu dulu kan. Di setiap kamu yang menggunakan adik itu ada tahapan-tahapan. Masing-masing tahapan itu kan kamu juga instrumen. Iya, itu juga ada instrumen. Nah itu makanya kan ini instrumen itu laluan ini kan perubahan. Iya, mungkin karena terlalu banyak instrumen di dalam penelitian saya, jadinya dia ada seperti itu yang nah ini Prof, instrumen sih. Jadi tidak sistematis. Itu maksud saya. Jadi mungkin juga yang tahapan ini, tahapan apa misalnya itu kan perlu instrumen. Analisisnya itu kan perlu instrumen. Desain perlu instrumen. Itu wawancara. Nah itu kan. Nah ini juga di sini juga muncul lagi Prof, karena memang penuh dengan instrumen memang diskus saya. Jadi kalau berulang harap maklum kalau memang berulang Prof. Memang seperti itulah adanya Prof. Dan saya seolah membuktikan Prof karena saya saintis Prof. Enggak, makanya kita itu jangan jawab, jangan orang itu kita begitu juga. Oh tidak Prof, saya tidak seperti itu. Hanya bertanya kita, saya nggak pernah Yang minjam gila saksi itu bahwa yang saya nggak ada minjam. misalnya pengembangan dah, pokoknya pengembangan Saya nggak ngikutin orang lain Prof. Ya, Jadi pengembangan itu dengarkan dia sosial. hubungannya dengan sains itu, bukan bukan pendidikan itu. Oh, saya ini bukan matematikanya, enggak. Saya ini dengan itu lebih masalah. Kita di sini kita prodi di mana Anda itu mengajar. Di sini juga menjadi profesor juga jadi masalah. Nah, kemarin kan saya menguji CPNS kemarin wawancara. Ada puluhan anak matematika yang untuk legal teaching ya, pengembangan ini. Padahal dia 100 berapa SKS gitu kita kan teaching itu bukan kan tidak ada mulu matematika kan diterima bukan pengembangan Lihat kembangan berbeda dengan Ini tanya juga sebelumnya di Prof. ada lagi ya dia matematika yang berteaching penelitian kualitatif SKS matematika sampai S3 itu mungkin ada sebelum Proses bikin itu kalau di matematika kan. apa nama saya matematika ya saya wawancara nanti kalau mau jadi guru besar di pusat pengembangan gitu ada udah nomenklatur peneliti itu pengembangan ada yang matematika nomenklatur profesornya nomenklatur kan hanya itu ya. Artinya tidak sesuai bidang ini. Semua dengarkan aja ini setelah ini ada hukum mau radio. Jadi kalau bisa kita setiap waktu paling lama paling lama 10.30. Kita mundur lagi waktu jadi 10 kali kita selesai. Jadi kalau bisa pertanyaannya fokus aja apapun. Iya, ini menjaga alumni kita ini supaya kembali kan. Mereka selesai. Sebagai polri saya wajib mengingatkan ini 10.05 sudah. Iya, orang lain mungkin mulai baik tadi yang salah. Ya makanya kita kasih mundur 15 menit sampai 10.45. Itu persoalan. Karena fokus sudah menunggu. Itu menjaga alumni mahasiswa kita ini nanti di kemudian hari. Kalau sini tidak masalah, dosen-dosen ini sudah sesuai. Jadi, ayo begini. Itulah semuanya guru besar menunjukkan jalan yang benar. Silakan Pak, pertanyaan yang
bunga. Karena kan pengalaman saya. Nggak tanya juga bunga. Nggak di UPI itu bicarakan tentang itu. Ya Pak, sekarang disertasi Pak, fokus disertasi ya. Bunga apa yang boleh tanyain bunga? Oke, silakan. Berikan ketua. Oke, terima kasih Pak Saikur. Kalau ada yang bisa bicara, kita terima. Kalau ada yang bisa bermanfaatnya, ya nyala. Sebentar, sudah dicari masukan bagaimana. Kalau terlalu tinggi tidak dulu. Kalau terlalu dalam sesuai dengan visi misi. Kalau terlalu lebar tidak perlu. Kalau terlalu kecil Terlalu jauh. terdekat. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita. Kalau misalkan ini kualifikasi motor masa kecil nggak bisa, harus bisa. Kalau terlalu luas, enggak. Ya yang kecil, sesuaikan. Jadi kita tidak usah buru-buru. Kita negeri hujan. Hujan harus punya warna hujan. Harus banyak mengganggu daripada menggeleng. Ya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mengatur Orang ini bilang hijau ya. jadi kalau kita pilih, ya tadi Pak Saikur tentang profesor kita sih baru batangnya, tidak bisa seperti ITB. ITB itu sudah sampai ranting. Jadi batangnya di matematika, cabangnya ada stokastik, ada bab, nanti ada babnya, ada cabang lagi, ada beberapa, ada sebenarnya. Kalau saya udah di sini, nah orang ITB itu. Nah, kalau Pak Saikur mau ikut ranting tidak masuk profesor Kalau UPI itu suruh ngajar. maka kita menjadi Proses cabang. ITB itu saya suruh ngajar. Baru batang saja. Jadi mengikuti pendidikan fakultatif. Nah, di pembelajaran, nah pendidikan, nah kualitatif, nah ilmu, nah apapun pendidikan fakultatif. Ini baru proses. Jadi kita belum bisa mengikuti ITB atau yang sudah sampai terakhir nantinya. Jadi kalau misalkan bilang yang mana ini? Itu udah itu Sehingga paling tidak jalurnya benar dulu. Ini kan tidak ada Normal yang murah itu. arahnya tidak benar lagi gitu. Bagus ya. Iya. Biola, gajah, dia kan lagu Iya. kita ini ya. Apalah dia berarti ya. Berarti kan belajar dari senior itu. Terbaca mesinnya semua. Iya lah. Ibu R itu lah Pak. Ada yang benar, ada yang bukan tahu. BNS desa. Terima kasih. Saya terima kasih kembali Bapak Desanya saya lanjutkan ya bunga. Masih lanjut saya. Masa bisa masuk. Minum dulu, nggak apa-apa, ngopi dulu. Ngopi dulu ya kan. Masih ada. Santai. Jangan nangis. Ini beda dengan berarti. Aku yang betul-betul ini. Supaya jangan ganggu dia. Sudah? Udah. Siap ya? Pertanyaan pertama dalam Harimbol S3 dari seorang dokter Pak. Catat ini. Pertanyaan pertama. Apa ini? Kalau pertanyaan dalam surat tidak ada pertanyaan Ini pokoknya suara pertama dari dokter baru. Aduh. Dalam dunia S3. Kalau begini nanti. Apa pertanyaan pertama ini? Itu natari itu berarti. Terima kasih ya Bunga. Jadi yang pertama Yang pertama. klarifikasi dulu. Oh, Klarifikasi ya. Karena saya membaca ya sekarang kan
dibuat itu kabel. Nah, yang mana? Adanya Izin pakai menjawab. modem pertama gitu. Izin menjawab itu menunjukkan metamorfosis model Nah, saya. betul. Prosesnya jadi awalnya kabelmat berganti jadi CDR powers berganti menjadi kabelmat. Oke, nah karena beberapa bagian itu belum dibahas sepertinya. Ya, Itu yang namanya terus kabel, sama pengesahannya CBL power. Ini waktu minta izin seminar masih Udah jawab aja, saya lupa ganti Bu. Gak usah ngeyel. Judulnya kan yang benar bukan kan? Maju bukan ganti, itu udah. Gak usah apologi, udah. Gak usah menelpon segala macam. Lupa ganti Bu, mohon maaf, seribu maaf. Selesai. Pertanyaan kedua. Kita doang bikin kalau kayak gitu. Ya, gak usah banyak apologi. Lupa. Oke, itu yang pertama ya. Terus klarifikasi yang kedua juga, ini untuk mahasiswa matematika yang di Poltek ya. Iya. Nah, beberapa juga di draft ini saya melihat ada kata siswa, peserta didik, gitu ya. Kemudian ada kata mahasiswa matematika, mungkin diserahkan asisten. Gitu. Tadi bagian dalam itu banyak mahasiswa matematika, tapi mulai dari abstrak itu hanya ada kata siswa. Itu yang mungkin nanti dicek lagi ya. Ya di abstrak juga. Kemudian misalnya apakah posisi saudara lingkungan misalnya sebagai pendidik di situ ya, atau karena di situ juga ada kata pendidik gitu ya. Pendidik itu merepresentasikan siapa dalam riset ini? Misalnya di abstrak kan paling awal ada kata pendidik dan beberapa kata juga terlihat mengatakan oke konsistensi saja. Itu Izin udah saja. Boleh minta intervensi di dosen. Langsung kita tembak di sini dosen. Jadi barangkali Bu, kami mengambil artikel itu dari artikel itu berarti ya menggunakan Iya. itu barangkali disesuaikan. Bapak dosen itu dia takut Iya, saya takut ibu dosen bro, karena gini kebanyakan artikel tuh guru. Saya ubah menjadi pendidik. Namun ada beberapa yang belum sempat saya ubah. Kan parafrase boleh. Ya enggak Pak, kalau mau pendidik semua, jangan konsisten. Gunakan satu terminologi yang konsisten. Dia itu konsisten. oke, itu yang kemudian yang berikutnya kan judul juga kan resiliensi ya. Resiliensi. Nah, menurut saya kata masuk di judul otomatis resiliensi ini jadi fokus juga dalam riset ya. Karena di situ membangun ya. Jadi dari proses pengembangan model itu nanti targetnya adalah membangun kemampuan ya, kemampuan atau resiliensi mahasiswa. Tapi misalnya di mulai dari latar belakang itu saya masih sedikit menemukan memang mengutip atau mengambil ya pendapat ahli. Kalau di situ ada tadi sempat disampaikan juga ya di dokumen itu ada halaman 10 itu mengambil tulisan kita sendiri itu dari webinar gitu ya. Nah, kalau menurut saya belum begitu kuat kalau hanya berdasarkan referensi webinar gitu ya ditulis di tentang referensi di halaman 9 itu ya tentang resiliensi. Izin menjawab, Bu, kalau untuk referensi utama saya dan klien resiliensi. Tapi kalau yang kenapa saya mengutip webinar saya karena itu sudah proses adaptasinya ada di situ dan ada memang materinya saya akan Ya mungkin bisa ya Bu ya, tapi kalau ditambah dengan pendapat ahli gitu karena kan sebenarnya resiliensi ini sudah cukup juga diteliti oleh peneliti dalam dan juga sudah banyak ada di bab 2-nya. Jadi Bunga, sabar kalau kamu bisa mensitasi dirimu sendiri. Tapi dia belum bisa. Nah, Itu kalau itu tadi publisnya di Scopus sudah kita terima. Tapi kalau ini baru levelnya hanya webinar, itu kita belum terima. Ambil akarnya dari artikel, dari ahli ya, sabar. Jadi masih tiga itu sabar. Nggak boleh mengutip dirinya sendiri. Kalau hanya baru webinar, baru seminar, itu nggak bisa dicoret ini, nggak bisa. Ada bukti. Bukan ada bukti Pak, kualitasnya belum bisa dilakukan. Iya, tadi itu. Maaf, sudah di seminar kalau Iya, kualitasnya kita. Tapi yang berubah, kalau orang ngomong diam, ya kualitasnya belum bisa dipercaya.
Itu aja, karena kamu bukan expert. Udah, Silakan. itu pakem dalam dunia Saya ilmiah. setuju, kalau harus memilih. Udah, sabar. Ambil biar siapa yang kamu ikuti di situ itu ambil. Ada yang tadi, ada yang terus itu. Apa ini penjelasan? Udah ya, sabar ya, sabar. Lanjut dulu lagi. Baik, Prof. Izin. Iya. Maaf saya nggak diizinkan menjawab ya, seperti tadi pernyataan Prof. masuk itu aja. Terus makanya saya kadang-kadang menyela karena saya tidak memiliki kesempatan menjawab. Iya, betul. Yang Prof. Saiful saya nggak bisa menjawab. Udah, kalau Pak Saiful Saya udah, ini Pak. sarannya Rohati ini dicabut. Jadi Baik, saya terima Pak ini karena saya proses bimbingan juga. Kan saya menceritakan ke promotor saya bahwa saya pernah meneliti dan beliau menyarankan karena tidak ada artikelnya disarankan untuk dimasukkan. Saya cuma mengikuti promotor saya bahkan tidak perlu mengatakan saya untuk menilai saya sebagai seorang yang terlalu merasa saya expert atau apa dengan bapak a priori pada saya a priori. ya tadi terlalu dipakai, kami nggak terima. Tadi seperti ini atau apa saya cuma mencoba menjawab saja karena tidak diberi kesempatan menjawab itu saja Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, tapi ini saran Rohati itu benar. Iya, insya Allah saya ikuti Pak. Saya tidak Diganti ya, diganti itu aja. Jangan yang terus dipaksakan. Lanjut Rohati. Nah, kalau mau nanti di perjalanan di publish itu. Iya, udah bagus baru boleh. Jadi ini sudah. Iya, sabar. Nah, PBB jangan Kamu beri waktunya. Nah, dia ada orang ini dulu. Awalnya kamu perlu intervensi. Perlu ada penanganan. Penenangan. Oke, kalau nggak perlu keputusan baru. Ini juga saya tadi terkait dengan ini kan tidak masuk persepsi, artinya dari sisi asli itu juga bisa digunakan. Itu tidak layak seperti Ya. walaupun itu sudah diseminakan secara umum. Jadi yang sudah kalau kita di momen ini yang biasa aja harus paling panas biasa. Ada yang benar salah kan? Salah tidak diulangi. Jalan dulu ya. Minum dulu. Kan terus baik. Terus beres buat Jangan Pak. Aku mau juga. Iya. Oh, pergi ke sana. Saya mau buat. Oh, PBB. Kalau kamu jalan terus jadi. Ayo, tapi nggak Ada salah. yang berarti. Lanjut lagi. Kalau tidak bisa cara sini tidak Tulis. Nah, di belakang. Di luar. Kemudian juga diberikan berkaitan dengan statistika dan entrepreneurship karena itu judul gitu ya. Kalau menurut saya, karena kan di situ sudah ditulis berbasis statistika preventif gitu ya. Tapi di teorinya memang tadi sebentar pas penjelasan di awal karena tidak bertemu ya istilah itu. Tidak ada yang ada statistik dan statistik preventif. Nah, kemudian Guna menuliskan di situ ada statistika di sana gitu ya, statistika, kemudian entrepreneurship gitu ya. Integrasinya itu begitu ya, integrasinya itu dulu karena memang Kalau nggak ada udah lama sekali statistik preventif nggak ada statistik. Nah kalau tadi saya sempat searching gitu ya sebentar, ada istilah atau terminologi startpreneurship di startpreneurship. Di situ dikatakan wirausaha dalam bidang statistika. Nah saya mungkin gitu ya kalau dengan kata startpreneurship, kalau ini kan statistika preneurship. Kalau yang saya lihat itu startpreneurship wirausaha dalam bidang statistika, mungkin itu bisa juga dijadikan semacam ide gitu ya atau rujukan. Mungkin kalau ada nanti di Izin jawab boleh dulu. Aku sih nggak bisa kesempatan menjawab. Izin jawab Bu. Preventif itu berupa blog. Saya sudah melihat, saya membaca, dan saya tidak melihat karena tidak kuat ininya referensinya. Tapi berupa web atau blog. Oke, baik. Nah karena itu ya, karena di sini berbasis gitu ya, maksudnya ketika nanti dijadikan teori akan kalau teori gitu ya, tetap harus ada mungkin dasar teori atau penanganan yang menyatakan itu integrasi itu, walaupun mungkin tidak dengan kata persis gitu loh. Kalau yang dituliskan ini statistika, ini entrepreneurship, dua hal yang seolah-olah terpisah.
di sini udah digabung gitu, udah terintegrasi. Itu mungkin kemudian post viewer, banyak post viewer yang mewakilkan juga di dalam pusaka, begitu ya, dua. Dan saya tahu mungkin ini untuk menunjukkan novelty-nya, gitu ya, novelty bahwa memang ini adalah sesuatu hal yang baru yang akan dilakukan penelitian. Beberapa, misalnya kalau kita lihat ya di halaman 13 misalnya halaman 1, kalau salah ya, kalau boleh saya menyarankan mungkin diberikan penjelasan. Jadi kan di awal di teori belajar itu bahwa bunga pakai konstruktivis, kognitivistik gitu ya. Kemudian langsung muncul gambar satu, visualisasi post viewer. Tapi tidak dijelaskan setelah itu, setelah gambar itu muncul gitu ya, apa hubungan bunga dengan visualisasi post viewer terkait teori belajar. Karena ternyata saya melihat yang muncul justru tidak ada konstruktivismenya, kata kuncinya ya, kata kunci konstruktivismenya tidak muncul, kognitivistiknya juga nggak muncul gitu ya. Terus bagaimana bunga membaca bahwa misalnya lingkaran yang besar itu kan pasti berperan, lingkaran besar keterkaitan antara lingkaran satu dengan lingkaran yang lain yang warna yang berbeda itu, kemudian jaraknya, ya kan? Jadi dari sisi co-authorship-nya, dari sisi co-occurrence-nya, keyword-nya itu saya melihat belum muncul. Baik, terima kasih Bu. Izin menjawab ini tanggal